Halo Sobat Mediva dimanapun Sobat berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat lahir batin, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja kita ulas pembahasan yang menarik kali ini. Langsung saja kita ulas, membuat badan merpati menjadi ringan sendiri ada beberapa caranya. Mulai dari memberikan pakan yang tepat hingga memberikan latihan fisik untuk burung. Lebih jelasnya simak ulasan berikut ini. 5 cara membuat badan merpati ringan dikutip dari buku Petunjuk Praktis Beternak Merpati karya Neni Suhaeni, 2023. Merpati adalah salah satu jenis burung yang banyak digemari oleh para pecinta burung. Merpati juga menjadi burung yang sering diajak lomba kecepatan. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia, balap merpati sudah menjadi budaya yang ada sejak lama. Berikut ini beberapa cara membuat badan merpati ringan agar menang perlombaan. 1. Berikan pakan berkualitas. Pakan yang baik untuk merpati adalah biji-bijian seperti jagung, beras, kacang hijau, kacang tanah, atau gandum. Hindari memberikan pakan yang mengandung lemak atau gula berlebih, seperti roti, kue, atau buah-buahan manis. Berikan pakan secukupnya saja, jangan terlalu banyak atau terlalu sedikit. 2. Cukupi kebutuhan air. Air minum yang kotor atau basi bisa menyebabkan merpati sakit atau dehidrasi. Ganti air minum setiap hari dan bersihkan tempat minum secara rutin. Jika perlu, tambahkan sedikit garam atau madu ke dalam air minum untuk meningkatkan elektrolit dan energi merpati. 3. Rutin dijemur. Penjemuran akan membantu menjaga bulu merpati tetap kering dan menghilangkan kuman atau parasit yang menempel pada bulu. Penjemuran juga akan membuat merpati tidak kehilangan napas saat terbang. Jangan jemur merpati terlalu lama atau terlalu panas, karena bisa menyebabkan merpati stres atau kepanasan. 4. Berikan latihan fisik. Latihan terbang akan melatih otot-otot sayap dan tubuh merpati agar kuat dan lentur. Latihan terbang juga akan meningkatkan stamina, kecepatan, dan ketinggian terbang merpati. Mulailah dengan latihan terbang ringan selama 15-20 menit setiap hari, kemudian tingkatkan durasi dan intensitasnya secara bertahap. Gunakan pakaian yang sering Anda gunakan saat melatih merpati pada saat perlombaan, agar merpati lebih cepat mengenali Anda dari ketinggian. 5. Berikan jamu atau suplemen. Jamu atau suplemen tambahan bisa membantu meningkatkan kesehatan dan imunitas merpati. Jamu atau suplemen tambahan bisa berupa bawang putih, kunyit, jahe, daun sirih, daun salam, daun sereh, daun mint, daun kemangi, dan lain sebagainya. Seni inbreeding dan linebreeding. 1. Inbreeding dan linebreeding. Marcel Lecqueuc dipandang sebagai orang yang paling menguasai, dan sayangnya, sebagai pakar inbreed Belgia yang terakhir. Dia menjelaskan, ada beberapa ketentuan yang harus diingat kalau Anda ingin melakukan inbreed suatu strain. Pertama dan paling penting, Anda harus menyingkirkan semua merpati yang tidak tumbuh seperti jamur dalam sangkar, yang tidak memiliki supit rapat, yang ototnya jelek, dan yang bulunya tidak nyutra. Lakukan hal yang sama, dibuang burung yang memiliki pinggang lemah, mata yang jelek, dan tenggorokan yang jelek. Selain itu, Anda harus memberikan perhatian pada kualitas sayap yang baik. Pundak yang kuat, sayap dalam dan sekunder yang pendek, step up yang baik, dan ventilasi yang baik, yaitu 4 lar terakhir agak sempit, lurus, dan bentuknya seperti pisau roti. Lalu, jangan lupakan aturan kedua. Silangkan jantan yang tulang dadanya panjang dengan betina yang badannya kecil bulat seperti buah apel, sehingga anakannya akan memiliki bentuk dan kerangka yang balance, baik. Terakhir,
Semua anakan yang badannya memperlihatkan tanda-tanda cacat, anatomi jelek, degeneratif, efek, inbreeding, depression, dan kesehatan yang jelek. Catatan dari kita. Intinya kalau kita mau melakukan inbreeding, harus menggunakan burung selain yang sudah teruji punya karakter baik, juga harus memiliki anatomi yang baik juga. Anatomi yang baik tentu tergantung kita main burung apa, balap, tinggian, kolongan, atau pos. Anatomi baik seperti disebutkan di atas adalah anatomi untuk merpati pos. Mengenai bentuk sayap yang baik bisa dilihat lagi wing teori. 2. Skema penyilangan, Sobat Mediva dapat menyilangkan kakak dengan adik, F1, kata Marcel. Selanjutnya, Anda harus memilih 2 pasang anakan yang sudah teruji baik, F2, yang akan disilangkan dengan pola kakak adik juga. Setelah itu, Anda harus menyilangkan jantan hasil inbreed yang berasal dari pasangan F2 dengan betina inbreed yang berasal dari pasangan F2 juga sehingga F3-nya adalah sepupuan. Type inbreeding ini sangat membantu dalam menjaga darah burung yang baik. Tapi hati-hati, penyilangan ini bisa menghasilkan banyak burung yang ganas, dengan perilaku yang aneh, mandul, dan burung gila. Catatan, ini semua bentuk inbreeding depression. Tingkat burung deadwood afkir juga cukup tinggi. Dikatakan bahwa penghilangan kakak vs adik adalah cara breeding tertutup yang terbaik. Tapi saya, Martin, yakin ada cara yang lebih baik untuk mencapai kesuksesan. Saya selalu memilih penyilangan bapak dengan anak betina dan ibu dengan anak jantan. Jika sobat menginginkan mengumpulkan gen-gen juara dari induk jantan atau betina, sobat dapat mengulangi penyilangan serupa dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tipe inbreeding inilah yang dilakukan Dr. Whitney secara berulang-ulang terhadap Huiskens Van Reels. Tapi harus hati-hati, semakin sering Anda melakukan teknik penyilangan seperti ini, semakin banyak anakannya akan mengeluarkan bulu warna putih. Anakan dengan warna putih atau hampir putih dalam banyak kasus akan keluar pada generasi F5. Apabila burung-burung tersebut bermata merah, Jawa, mereka akan mudah hilang pada latihan pertama. Ini sebabnya di Belgia menamakannya burung gila, karena buoyancy yang luar biasa, pegangan ngapas, dan kami menyimpan burung tersebut sebagai breeder. Catatan dari saya, ini adalah tipikal perdebatan yang tidak pernah selesai mengenai mana yang lebih baik antara inbreeding vertikal, bapak, ibu vs anak, dan horizontal, kakak vs adik. Saya pribadi cenderung vertikal lebih baik karena terjadi konsentrasi gen. Tergantung kita mau inbreed di seputar induk jantan atau betina atau kedua-duanya. Kalau memang induk jantan dan betina adalah burung super. Martin selanjutnya juga menulis sebagai berikut. Saya juga setuju dengan penyilangan kakak vs adik tiri, satu ibu atau satu bapak, untuk F1 di mana F2-nya disilangkan kembali dengan kakek neneknya. Pola penyilangan lain yang juga saya sepakat adalah sepupu yang berasal dari hasil penyilangan 2 pasang kakak vs adik tiri atau kombinasi paman, tante dengan keponakan lalu silangkan generasi ketiga. Dan anakannya disilangkan kembali dengan kakek neneknya. Karena kecerdasan yang hilang juga enggak, karena secara teoritis, inbreeding tidak mengurangi kecerdasan. Kecerdasan diturunkan secara intermediate, jadi dia tidak akan hilang. Yang namanya inbreeding terus-menerus pasti suatu saat akan mengalami inbreeding depression sehingga burung tidak layak sebagai racer, tapi bisa bagus sebagai breeder. Di sini harus dilihat bentuk inbreeding depressionnya seperti apa. Dalam ulasan di atas juga sudah disebutkan beberapa jenis inbreeding depression seperti cacat fisik, perilaku jantan yang aneh, mandul, kesehatan yang buruk dan lainnya.
Pengaruh inbreed 1. Inbreeding tidak akan membuat burung bagus menurunkan anakan yang jelek, tetapi inbreeding akan memunculkan semua gen pembentuk anatomi. Termasuk gen resesif yang jelek, tidak terlihat menjadi terlihat. Oleh karena itu, kalau melakukan inbreeding harus menggunakan burung yang super, the best vs the best. Dengan menggunakan burung bagus, maka diharapkan gen resesif yang jelek akan sedikit, meskipun kita tahu tidak ada burung yang sempurna. Anakan inbreed yang memunculkan anatomi jelek, cacat, ini harus diseleksi, disingkirkan dari proses breeding berikutnya. 2. Inbreeding tidak akan membuat burung jadi bodoh, tapi akan membuat burung terlihat seperti bodoh karena loyo. Burung yang loyo pasti nafasnya juga ngos-ngosan. Oleh karena itu, burung inbreed tidak cocok untuk jadi racer. Jadi burung hasil inbreed yang bagus untuk bibitan adalah yang anatominya bagus tapi loyo. Kalau nanti di-cross dengan darah lain, makan anaknya tidak akan loyo lagi dan juga tidak akan terlihat bodoh. Breeding tidak bisa hanya melihat dari satu sisi saja, betina atau jantan saja. Soal betina nyetak atau terah tidak penting. Yang penting adalah pasangan tersebut mampu menghasilkan burung-burung baik secara terus-menerus. Ini yang biasa disebut dengan golden pair. Kalau dilihat dari sisi betinanya saja, yang dicari adalah betina yang mempunyai kemampuan general combine ability, atau betina yang dijodohkan dengan jantan mana saja sepanjang jantan tersebut baik. Maka anaknya akan cenderung baik. Ada juga betina yang hanya menghasilkan anakan baik dengan jantan tertentu saja. Betina yang demikian biasa disebut dengan specific combine ability, atau nicking, strategi dengan hybridisasi, hybridization. Kalau saya punya jantan A dan B serta betina C dan D di mana AXC dan BXD sudah terbukti mengeluarkan anakan yang bagus, maka saya cenderung mempertahankan terah AXC dan BXD melalui inbreeding atau line breeding, daripada mencoba menyilangkan AXD dan BXC karena belum tentu cocok. Kalau mau menyilangkan, lebih baik anak AXC dengan anak B dan D. Dengan cara demikian jalur AXC dan BXD yang sudah terbukti menghasilkan anakan yang baik tetap dapat dipertahankan. Penyilangan anakan dua terah hasil inbreed paling umum dilakukan dan burung-burung pos juara di Eropa adalah hasil dari teknik penyilangan ini.